Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohabat Syedara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Warga Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya resah dengan keberadaan tambang emas ilegal yang tidak ditangani serius. Tingkat kesembuhan hewan ternak warga di Kota Langsa cukup tinggi meski 22 ekor mati akibat virus PMK. Monumen Tugu Kilometer 0 Indonesia di Pulau Weh, Sabang membahayakan pengunjung karena kondisi sudah rusak. Keberadaan tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat merusak lingkungan dan juga memicu konflik antar warga dan penegak hukum. Warga Kecamatan Babahrot sudah tidak tahan dengan maraknya tambang emas ilegal. Upaya aparat penegak hukum dinilai tidak maksimal karena hanya menutup lokasi dan mesin penggiling batu emas tanpa menangkap penambang dan pemodalnya. Dalam rekaman video, warga memperlihatkan alat berat masih bekerja menambang emas di wilayah Babahrot. Bahkan para penambang emas makin leluasa beraktivitas. Razia tambang emas ilegal yang berlangsung akhir-akhir ini diapresiasi. Namun warga masih belum puas dengan kinerja aparat penegak hukum dalam menangani masalah tambang emas ilegal. Sejauh ini saya mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang kemarin turun ke lokasi tambang, bahwa kemudian itu sudah diinvestigasi dan beberapa gubuk itu sudah dibakar. Nah, tapi kan apa hanya cukup gubuk yang dibakar? Bagaimana dengan alat-alat bukti lainnya seperti alat berat atau eskavator atau apapun lah itu? Nah, kami sebagai masyarakat itu butuh laporan, yang minimal adalah rilis yang naik, kita bisa baca, kita bisa akses. Oh, banyak ternyata yang sudah ditemukan nih oleh kepolisian. Nah, kami menunggu hasilnya di mana. Warga berharap aparat penegak hukum maksimal dalam memberantas tambang emas ilegal. Karena selama ini mereka dinilai masih tebang pilih dalam menindak pelaku tambang emas ilegal. Sementara itu, Satreskrim Polres Aceh Barat yang berulang kali dihubungi belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini disiarkan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Harga telur ayam di pasar tradisional Kota Langsa masih mahal. Kenaikan harga telur yang terjadi selama sebulan terakhir menyulitkan warga. Harga telur ayam yang tak kunjung turun dikeluhkan warga. Apalagi saat ini harga kebutuhan pokok lainnya juga mahal. Sebelumnya harga telur ayam Rp45.000 per papan berisi 30 butir. Kini naik menjadi Rp55.000 per papan. Bahkan di tempat tertentu mencapai Rp57.000 per papan. Minggu ini naik berat kali. Papannya kan 55, 53. Sekarang? Papannya. Sekarang. Yang pertama 55. Kok dulu 44 per papannya, 45 jualnya. Sekarang udah 55 jualnya. Walaupun harga telur ayam mahal, tetapi warga tetap membelinya dengan jumlah yang lebih sedikit. Apalagi telur ayam sudah menjadi kebutuhan pokok. Semua bingung apa mahal kali kan, orang kadang duitnya nggak ada, gimana nih ya, beli sedikit aja gitu. Kenaikan harga telur ayam kerap terjadi saat liburan panjang lantaran sebagian pemasok tidak beroperasi. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Cuman berapa? 45. Sekarang?
Wabah virus penyakit mulut dan kuku (PMK) masih marak di Aceh Barat Daya. Petugas Dinas Pertanian dan Pangan di Stanpan menyemprotkan cairan disinfektan ke sejumlah kandang ternak warga guna mencegah virus PMK meluas. Cairan desinfeksi atau cairan ekoenzim disemprotkan ke kandang ternak warga Desa Drin Berumbang, Kecamatan Kuala Bate. Sebanyak 250 liter cairan ekoenzim disediakan untuk menyemprot kandang ternak. Seluruh kandang ternak warga akan mendapatkan giliran penyemprotan cairan desinfeksi secara bertahap. Kita melakukan penyemprotan terhadap sapi di kandang untuk pencegahan penyakit PMK. Untuk saat ini, menurut laporan dari Dinas Pertanian dan Peternakan, di Aceh Barat Daya belum ada penyakit yang terkena di sapi, cuman kita melakukan pencegahan lebih awal. Ini nanti akan dilakukan penyuluhan oleh tenaga dokter hewan ke semua kandang yang menjadi sasaran dan yang pernah dibantu oleh masyarakat, ada oleh pemerintah. Tapi ini masih di lokasi pertama. Kemungkinan hari ini nanti Pak Kadis beserta seluruh dokter hewan akan meninjau ke beberapa kandang lagi. Selain penyemprotan, petugas juga menyosialisasikan tentang pencegahan PMK yang kini kembali menyerang ternak di sejumlah daerah. Meski belum ada kasus PMK di Aceh Barat Daya, pencegahan sejak dini dengan cara penyuluhan langsung dinilai penting. Warga terutama peternak diminta agar tetap menjaga kebersihan kandang masing-masing agar penyakit PMK tidak mudah terjangkit. Peternak juga diminta segera melapor jika ada hewan ternaknya terjangkit PMK agar cepat ditangani petugas. Tahap berikutnya, petugas akan menyuntikkan vaksin ke seluruh hewan ternak guna mencegah penyebaran virus PMK di wilayah Aceh Barat Daya. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Upaya pengobatan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada ternak di Kota Langsa masih berlanjut. Jumlah hewan ternak yang pulih dari PMK juga meningkat. Berdasarkan data terbaru, dari 467 ekor ternak yang terinfeksi PMK, 400 ekor diantaranya sembuh. Sedangkan hewan ternak yang mati akibat terinfeksi PMK ada 22 ekor, dan 17 ekor lainnya terpaksa disembelih untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Tingginya jumlah hewan ternak yang sembuh dari PMK merupakan hasil kerja keras peternak dan pemerintah Kota Langsa. Langkah pencegahan dan perawatan hewan ternak terbukti efektif dalam menanggulangi penyebaran virus PMK. Ya, sampai hari ini berdasarkan laporan dari petugas-petugas di lapangan bahwasanya kasus PMK sudah menurun di Kota Langsa. Ini berdasarkan dari laporan peternak dan laporan dari petugas kita. Sudah melakukan pengajuan ke pihak provinsi, Dinas Peternakan Provinsi sebanyak 2.000 dosis. Yang kita berharap distribusinya dapat dipercepat agar dapat dilakukan vaksinasi di tingkat masyarakat. Dinas Peternakan dan Pertanian Pangan Langsa telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan 2.000 dosis vaksin PMK. Jika vaksin ini tiba, kasus PMK di Kota Langsa akan nihil dan peternak kembali menjalankan usaha mereka tanpa khawatir lagi. Dukungan dari berbagai pihak dalam mengatasi wabah PMK ini sangat dibutuhkan. Dengan demikian, sektor peternakan yang menjadi salah satu faktor penyokong perekonomian warga dapat kembali normal. Maimunzir melaporkan dari Langsa.